Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian kita, yaitu iman kepada malaikat, ya, rukun iman yang kedua. Kita sampai kepada akhlak para malaikat, ya. Jadi malaikat ini memiliki akhlak, ya, memiliki sifat-sifat, ya. Yang pertama adalah mereka ini memiliki akhlak yang mulia dan berbakti, ya. Jadi Allah menyifatkan kepada malaikat ini bahwa mereka ini mulia dan berbakti. Allah berfirman, bi aidi safarah kiramim bararah, ya, bi aidi safarah, di tangan para penulis, maksudnya para malaikat, kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti, ya. Jadi malaikat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah makhluk yang mulia dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah penciptaan mereka, para malaikat ini adalah mulia, baik dan terhormat, ya. Akhlak mereka suci dan sempurna. Karena malaikat ini memang tidak memiliki keinginan, hawa nafsu, ya. Jadi mereka memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, tidak pernah membantah, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, ya. Maka dengan demikian hendaknya perkataan dan perbuatan para pecinta Al-Quran benar, ya, dan rasional, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meniru para malaikat tadi itu, ya, mulia dan berbakti, ya. Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun lahu ajron, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, di dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun, dan ia mahir, ya, di dalam membacanya itu dia pandai, mahir, ya. Wa huwa mahirun bi ma'as safaratil kiramil bararah, ya, maka ia akan bersama utusan yang mulia lagi berbakti. Jadi orang yang mahir membaca Al-Qur'an, dia akan bersama para malaikat yang mulia dan berbakti, ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'uhu, dan siapa yang membacanya, membaca Al-Qur'an itu, ya, wa huwa alaihi syaqqun, dan mengalami kesulitan di dalam membacanya. Ya, kalau dalam riwayat yang lain itu wayatatata'u, ya. Bahasa kita itu grodal-gradul, kata orang Jawa, ya, terbata-bata. Dia membaca Al-Qur'an dan dia ini terbata-bata di dalam membacanya. Lahu ajron, baginya adalah 2 pahala, ya. Jadi pahala karena dia ini membaca kitab Allah, membaca ayat Allah. Siapa yang baca 1 huruf dari kitabullah, ditulis baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga orang yang baca Quran itu dia akan mendapatkan pahala kebaikan tadi itu, ya. Kemudian karena sulitnya dia membaca Al-Qur'an, karena mungkin baru belajar atau memang kurang lancar membacanya, tapi dia tetap membaca Al-Qur'an, maka Allah menghargai, ya. Susahnya dia membaca firman Allah, tetapi dia berusaha untuk tetap membaca firman Allah. Bagus mana, Pak? Orang yang pintar baca Quran tapi tidak pernah baca Quran, dengan orang yang baru belajar Al-Quran, bacanya terbata-bata, tapi dia berusaha untuk membacanya, meskipun dia terbata-bata, tertatih-tatih, ya. Bagus yang kedua, ya. Pintar baca Quran tapi tidak pernah baca Quran, ya. Lebih baik dia dia yang membaca Al-Quran meskipun terbata-bata, ya.
Nah, jadi Nabi katakan apa? Siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir, maka ia akan bersama utusan yang mulia lagi berbakti, yaitu para malaikat. Jadi akhlak malaikat ini adalah mereka ini mulia dan berbakti. Dan siapa yang membacanya dengan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Ya, itu dalam Sahih Bukhari. Kata Al-Karim atau mulia itu adalah kumpulan dari berbagai jenis kebaikan. Ya. Jadi karim, ya, mulia itu adalah kumpulan dari berbagai jenis kebaikan, kehormatan dan keutamaan. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malaikatnya seperti itu memang. Ya. Malaikat itu mulia, banyak segala kebaikan, kehormatan, ya, kelebihan, ya, Allah berikan kepada para malaikat itu. Ya. Allah memberi rizki kepada mereka dengan kemuliaan yang sangat besar karena kedekatan mereka kepada Allah dan juga karena mereka menjalankan tugas-tugas yang agung yang tidak mungkin dijalankan kecuali siapa saja yang memiliki sifat-sifat yang mulia tadi itu. Ya. Maka Allah juga katakan bal ibadum mukramun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah ibadum mukramun, adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah menjadikan mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia, terhormat, ya. Baik mereka ini, berbakti, ya, tidak pernah maksiat, tidak pernah melanggar. Semua perintah Allah ditunaikan dengan baik, ya, seperti itu. Itu yang pertama, ya. Jadi malaikat ini memiliki sifat mulia, ya, mulia. Kemudian yang kedua adalah yaitu mereka ini baik, ya. Malaikat ini baik, ya, kiramim bararah, ya, mulia lagi berbakti, ya. Baiknya malaikat ini di mana, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Malaikat ini, mereka ini bagus di dalam ibadahnya. Taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat, tidak membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi taat, ya. Kemudian mereka dalam beribadah itu bagus sekali, ya, dalam beribadah kepada Allah dan tidak pernah